Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama'ana al-a'izza masyayikhana al-kurama habaibana al-fudala, yang kita muliakan bersama-sama beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Umar Saifuddin Shah, yang kita muliakan bersama-sama beliau panjenenganipun Kiai Syekhul Ulum bin Romo Kiai Haji Imam Syuhada, panjenenganipun Gus Niam, yang kita muliakan bersama-sama Ketua PWNU Lampung, yang kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua Kantor Kementerian Agama Wilayah Lampung, yang kita muliakan beliau panjenenganipun Al-Habib Syauqi Al-Muhdar, Al-Habib Ali Al-Attas, Al-Habib Fahmi Al-Haddad, segenap para masyayikh, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, para ibu nyai yang kami muliakan, dumateng beliau ibunda kami tercinta, beliau panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Zakiyah Imam Yahya Mahrus Al-Ishaqi, dumateng beliau panjenenganipun Ibu Nyai Umi Salamah Syuhada, panjenenganipun Ibu Nyai Ilmi Mufidah Muzaki, segenap para ibu nyai, para gawakis, para nawaning, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, segenap pejabat pemerintah yang hadir malam hari ini, baik TNI, Polri maupun sipil, segenap pengurus Nahdlatul Ulama syurriyatan kanu au tanfidhiyatan, para jamaah, para wali santri, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat dengan satu makalah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Sulaiman Hilmi Tunahan. Beliau adalah seorang revolusioner dari Turki. Namanya adalah Asy-Syaikh Sulaiman Hilmi Tunahan. Beliau adalah pendiri daripada Pondok Pesantren Sulaimaniyah, pondok pesantren terbesar di Turki. Beliau ada satu makalah pakai bahasa Turki, tapi coba akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bagaimana kata beliau? Kenapa saya harus terjemahkan pakai bahasa Arab? Karena saya khawatir kalau saya katakan dengan pakai bahasa Turki, panjenengan tidak akan paham. Karena saya pun juga tidak bisa berbahasa Turki. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, idza mata waliyun faka'annahu sayfun kharaja min girabihi. Idza mata waliyun faka'annahu sayfun kharaja min girabihi. Maknanya adalah ketika ada seorang kekasih Allah, ketika ada seorang soleh meninggal dunia, maka dia ibarat pedang yang keluar dari rangkanya. Panjenengan tahu rangkanya, sarungnya pedang. Kalau ada seorang waliyun min auliyaillah meninggal dunia, maka ibarat kata dia seperti pedang yang keluar dari sarungnya. Lebih menakutkan, lebih dahsyat, dan juga lebih tajam.
pedang yang keluar dari sarungnya akan lebih menakutkan. Lawang belum keluar dari sarungnya saja sudah menakutkan. Contoh seperti Gus Ulum di depan pondok pesantren bawa pedang lontang lantung gondal gandul nggawa pedang. Itu pedang beliau belum dikeluarkan. Kalau pedangnya sudah dikeluarkan, ini yang ketawa pasti pikirannya negatif. Saya padahal ilmiah di sini. Ini penuh dengan teori. Kalau pedangnya sudah dikeluarkan dari rangkanya, set, pasti akan lebih menakutkan. Ibarat kata orang kalau sudah meninggal dunia, maka dia seperti pedang yang keluar dari rangkanya. Lebih tajam, lebih dahsyat. Terbukti malam hari ini doanya Mbah Kiai Imam Syuhada tetap mengalir sampai malam hari ini. Doanya guru-guru kita lebih mengalir sampai malam hari ini dan lebih dahsyat, subhanallah. Maka dari itu Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad pernah menjelaskan tentang keutamaan doa daripada orang yang sudah meninggal dunia. Makalah ini dinukil oleh panjenenganipun Asy-Syaikh Mbah Kiai Ihsan bin Dahlan Jampes di dalam kitabnya Sirajut Thalibin, menukil dawuhnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini sampean Habib Fahmi Al-Haddad harus tahu ini makalah ini, karena sama-sama marganya Al-Haddad. Itu dinukil oleh Asy-Syaikh Ihsan bin Dahlan Jampes dalam kitab apa? Sirajut Thalibin. Apa kata beliau? Idza mata waliyun kana i'tina'uhu bi aqaribihi wa muridihi wallaidina ma'ahu fi hayatihi aksar min i'tina'ihi bihim fi hayatihi. Kalau ada seorang alim, kalau ada seorang saleh, kalau ada seorang waliun min auliyaillah meninggal dunia, maka kepedulian beliau kepada kerabatnya, kepedulian beliau kepada santri-santrinya, kepedulian beliau kepada siapa saja yang pernah bersanding dengannya akan lebih besar bila dibandingkan dengan kepedulian beliau kepada mereka ketika beliau masih hidup. Jadi kepedulian orang yang sudah meninggal dunia dan dia adalah seorang kekasih Allah akan lebih besar bila dibandingkan dengan kepeduliannya ketika beliau masih hidup. Kenapa dikatakan seperti ini? Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad mengatakan, ini Beb Fahmi harus paham juga, karena ada dua alasan kenapa i'tina'ul wali ba'da wafatihi aksar. Kepedulian seorang kekasih Allah lebih besar ketika beliau sudah meninggal dunia bila dibandingkan dengan ketika beliau masih hidup, karena ada dua alasan. Tolong ini jenengan hafalkan, siapa tahu ini nanti akan keluar di ujian CPNS seleksi karyawan Kementerian Agama Lampung. Yang pertama, karena orang yang masih hidup lahus sifatan. Orang yang masih hidup punya dua sifat, satu sifat basyariyah, yang kedua sifat khususiyah. Sedangkan orang yang sudah meninggal dunia, dia hanya memiliki satu sifat, yaitu sifat khususiyah. Orang yang masih hidup punya dua sifat, sifat basyariyah, yaitu sifat kamanungsan, sifat manusiawinya. Contoh seperti ketika orang berbicara teriak-teriak sampai 1 jam,
terus kemudian lehernya kering, pengen minum, itu kira-kira manusiawi atau tidak? Manusiawi. Ketika orang berbicara 1 jam sambil berdiri terus sikile kemeng, kira-kira manusiawi atau tidak? Sama seperti panjenengan mulai dari jam 8 sampai jam 11 sampai jam setengah 12 mendengarkan uang ngomong tok, terus panjenengan geringgingen sikile, kira-kira manusiawi atau tidak? Manusiawi. Ini namanya adalah as-sifah al-basyariyah. Tapi manusia juga punya sifat khususiyah, yaitu sifat spesial. Setiap manusia punya sifat khususiyah. Contohnya apa? Seperti seorang guru di depan murid-muridnya, di mana dia harus menjaga sopan santunnya. Seorang guru di depan muridnya mau duduk pasti ditata dengan rapi, nggak berani di depan gurunya juga ditata dengan rapi, gurunya duduk di depan murid-muridnya juga ditata dengan rapi. Karena di depan banyak orang, mau minum sembarangan minum juga nggak bisa. Ini namanya khususiyah. Bingung ini, walaupun toh tenggorokan kering tapi mau minum. Ini caranya dipikir-pikir, karena live akhirnya bingung. Nah ini namanya khususiyah, spesial. Semua manusia punya 2 sifat itu ketika masih hidup. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia, sifat basyariyahnya hilang. Orang kalau sudah meninggal dunia, sifat kemenungsannya hilang sudah. Yang ada hanya sifat khususiyah. Nggak ada ceritanya seorang mayit di alam kubur capek menghadap ke barat, terus pengen aku ganti arah ke timur. Nggak ada. Nggak ada ceritanya seorang mayit di alam kubur kakinya terus pengen selonjor nekuk seperti panjenengan. Nggak ada. Yang ada hanya sifat khususiyah. Sekarang apa perbedaan orang kalau punya sifat basyariyah dan khususiyah dibandingkan dengan seorang mayit yang hanya memiliki sifat khususiyah? Doanya lebih mustajab, doanya lebih ijabah. Orang kalau masih ada 2 sifat basyariyah dan sifat khususiyah, ini biasanya yang lebih banyak menggoda adalah sifat basyariyahnya. Betul? Contoh ketika dia jadi makmum sholat taraweh, sebentar lagi Ramadan, dia angkat tangan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Awal membaca suratul Fatihah masih khusyuk, tapi setelah membaca suratul Fatihah imamnya ganti surat, dikiranya surat pendek, tapi ternyata yang dibaca idza waqa'atil waqi'ah. Kira-kira goyang atau tidak? Makmumnya khusyuknya hilang atau tidak? Nek carane koyok ngene mufarokoh wae. Sholat tarawih rakaat pertama baca surat Al-Waqiah, goyang. Sama seperti doa awal Masya Allah khusyuk, Allahumma hdina fiman hadait, sampai pada Allahumma rzuqna rizqan wasi'an. Berubah. Kira-kira engkau mulai amplope biro. Loh, ini kekhusyuannya tergoda dengan yang namanya sifat basyariyah. Ini adalah cobaan orang yang masih hidup. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia, sekali doa mustajabah, tembus langit 7, karena doanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru kita sudah meninggal dunia, tapi jangan dikira, jangan disangka tidak menyaksikan kita. Guru-guru kita melihat kita.
Guru-guru kita menyaksikan kita, Mbah Kiai Syuhada menyaksikan kita. Tahu siapa yang datang hanya sebentar dapat berkat terus pulang, tahu. Siapa yang datang baru 10 menit langsung beber sajadah tidur, tahu. Siapa yang datang tapi ngantuk matanya jadi 5 watt juga tahu. Paham betul. Tapi luar biasa malam hari ini, Masya Allah, jamaahnya luar biasa. Saya menyaksikan jamaah yang hadir malam hari ini, tata keramanya, sopan santunnya seperti para ulama-ulama salaf ketika mendengar manaqib para ulama. Bagaimana akhlaknya para ulama-ulama kita zaman dahulu. Idza dzukira ismun min asma'is salihin ta'addabu fi julusihim. Kalau disebut nama seorang wali, nama seorang saleh, idza dzukira fi majlisin waliyun min auliyaillah ta'addabu fi julusihim. Kalau disebut nama seorang wali dari wali-walinya Allah, mereka para ulama-ulama kita zaman dahulu, ya ta'addabuna fi julusihim. Mereka menata duduknya, rapi duduknya, mereka khidmat dalam duduknya. Kenapa mereka lakukan itu semua? Karena riayatan wahtiraman wa ikraman limaqamihim wa darajatihim. Karena mereka menghormati derajatnya wali yang disebut namanya di majelis itu. Karena mereka menjaga nama wali yang disebut namanya di majelis itu. Nah, saya melihat itu semuanya ada di dalam diri panjenengan. Panjenengan adalah luar biasa, jamaah yang tiada banding tiada tanding. Tepuk tangan untuk panjenengan piyambak. Ya Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dikatakan oleh Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad seperti ini, kalau sudah dikatakan oleh Mbah Kiai Ihsan Jampes seperti ini, maka tidak heran kalau pondok pesantren Wali Songo tetap istiqomah ila yaumina hadza, insyaallah istiqomah ila yaumil qiyamah. Kenapa? Karena barokatul walid lil walad, karena barokahnya seorang ayah kepada anak-anaknya tetap mengalir sampai sekarang. Mbah Kiai Syuhada masih mendoakan kita semuanya. Mbah Kiai Syuhada masih mendampingi kita semuanya. Alhamdulillah. Tapi dengan satu syarat, kita ingin tetap Mbah Kiai Syuhada mendampingi kita, betul? Panjenengan pengen tetap mendapatkan doanya Mbah Kiai Syuhada, betul? Tapi dengan satu syarat, tolong tetap sambung dengan beliau. Bagaimana cara menyambungnya? Ikuti apa yang telah beliau sampaikan kepada kita, nasihat-nasihatnya. Ikuti. Beliau pernah dawuh apa kepada kita? Alhamdulillah tahun 2003 saya pernah sowan kepada beliau. Tahun 2003 saya teringat betul beliau kalau memanggil Gus Ulum itu dengan kata-kata Ciku. Gus Ciku. Itu beliau tahun 2003. Apa dawuh-dawuh beliau, apa nasihat-nasihat beliau? Lakukan, laksanakan. Maka dengan demikian panjenengan membuat beliau Mbah Kiai Syuhada tersenyum bahagia melihat panjenengan. Jangan sampai kita melengos, jangan sampai kita keluar dari rel yang telah digariskan oleh beliau. Jangan sampai naudzubillah min dzalik.
Makanya saya bilang kepada Gus Ulum, kepada Gus Niam, opo sing wis digarisno karo wong tuane awake dhewe, jadikanlah itu prinsip. Jadikanlah itu prinsip untuk mengemban amanat ini, melanjutkan perjuangan ini. Kenapa? Karena dikatakan oleh As-Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki, asyaqiyu man kharaja an manhaji aslafihi. Orang yang merugi, siapa itu? Orang yang keluar dari jalur manhaj para pendahulu-pendahulunya. Jangan sampai kita keluar dari rel yang telah digariskan oleh para leluhur kita. Makanya para rawuh, ini menjadi wujud. Insya Allah Pondok Pesantren Wali Songo tetap pada garis prinsip yang telah digariskan oleh Mbah Kiai Syuhada. Amin ya robbal alamin. Ini penting, harus dijadikan prinsip. Kemarin juga saya katakan di Pondok Pesantren, ya Allah, kemarin malam di mana, Beb? Pondok Pesantren Profesor Zainal Abidin Supe namine Al-Munawwir As-Saleh, Pondok Munawwir Saleh. Saya katakan, kalau ada generasi kemudian dia tidak menghargai perjuangan para pendahulu-pendahulunya, maka dikatakan dia adalah generasi yang tidak akan mampu merangkai masa depannya dengan indah. Dalam satu prinsip dikatakan, ya Allah, ummatun la ta'rifu tarikhaha la tuhsinu siyaghata mustaqbaliha. Kalau ada satu generasi yang tidak mengetahui prinsip-prinsip dari para leluhurnya, maka niscaya dia tidak akan mampu merangkai masa depannya dengan indah. Fahimtum? Pengen masa depan ini indah, ikuti apa yang telah digariskan oleh leluhur. Understand? Good. Pengen masa depannya barokah, pengen tidak merugi, ikuti apa yang digariskan oleh para leluhur kita. Makanya di dalam Nahdlatul Ulama dikatakan, al-muhafadzah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang lalu tetap kita pegang, yang baru yang lebih baik juga kita laksanakan. Satu lagi mengatakan, a people without knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots. Apa artine? Wallahu a'lam. Kalau dimaknani pakai makna gandul, carane Pondok Pesantren Wali Songo, a people utawi menungso without knowledge, kelawan tanpa pengetahuan, of their past history, ing sejarah masa lalu nih, origin lan asal usule, and culture lan budayane, iku jadi khobar. Khobarnya mubtada yang depan tadi itu a people. Mubtadanya seperti yang disampaikan santri-santri Wali Songo tadi, mubtadaun zaidun wa adirun khobar in kulta zaidun adirun man i'tadar. Iku is like a tree, koyok wit-witan, without roots, kelawan tanpa oyot. Ngeten niki lek duduk santri yo gak iso maknoni gandul bahasa Inggris. Tepuk tangan untuk para santri. Le panjenengan tepuk tangan ini kira-kira tahu artinya atau tidak? Kalau ada satu generasi dia tidak mengetahui asal usulnya, dia tidak mengetahui sejarahnya, dia tidak mengetahui tradisi dan budaya leluhurnya, maka ibarat kata dia seperti tanaman yang tidak punya akar. Walaupun toh berdiri kokoh tanpa akar, angin lesus menghantam, bus, pasti akan roboh karena tidak punya akar. Tapi kalau generasi
punya sejarah masa lalunya, dia tahu tentang tradisi dan budaya leluhurnya, niscaya dia akan menjadi generasi yang tangguh, generasi yang siap, generasi yang tidak akan pernah goyah. Saat ini di sekitar kita muncul faham-faham baru yang masuk di sekitar kita, aliran-aliran baru masuk di sekitar kita. Ada trans ideologi, ada transnasionalisme, ada trans liberalisme, ada trans fundamentalisme, ada trans radikalisme dan lain sebagainya. Kalau masuk ke dalam generasi kita yang nantinya akan menjadi pemimpin kita, sedangkan dia tidak tahu sejarah masa lalunya, dia tidak tahu tentang tradisi dan budaya leluhurnya, gak bahaya tah? Bahaya. Dia bisa jadi generasi yang tumbang, tidak akan kuat. Tapi alhamdulillah di pondok pesantren Wali Songo ini Pak, di pondok pesantren Wali Songo ini Bu, subhanallah, santri-santrinya tetap diajarkan budaya dan tradisi para ulama salaf, tetap diajarkan tentang ajaran-ajaran ulama salaf. Saya yakin dia akan menjadi generasi yang tangguh. Tepuk tangannya kurang meriah. Apalagi di sini putra putri panjenengan diajarkan tentang ilmu-ilmu umum. Betul Gus nggih? Ada pendidikan formalnya, baru saja ada perguruan tingginya. Subhanallah. Maka saya minta kepada santri-santri, khususnya santri pesantren Wali Songo, kalian harus betul-betul punya rasa percaya diri. Kalian adalah seorang generasi yang di dalam tubuh kalian ada Majma'al Bahrain, kumpul dua ilmu, kumpul dua samudra keilmuan. Ilmu umum kalian dapatkan, ilmu agama juga kalian dapatkan, maka kalian harus punya rasa percaya diri. Apalagi alhamdulillah kalian masih tersambung dengan Mbah Kiai Syuhada, kalian disambungkan dengan Sultanil Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, maka niscaya doa-doa beliau tetap mengalir kepada kalian semuanya. Maka tidak ada kata untuk kalian terus kemudian luntur hatinya, tidak punya rasa percaya diri. Nggak boleh ya Dek, nggak boleh. Santri pesantren Wali Songo harus punya rasa percaya diri. Siap? Santri pesantren Wali Songo harus siap untuk berkreasi. Siap? Santri Wali Songo harus siap menebarkan kemaslahatan. Siap? Harus percaya diri. Kalian oleh dongone para guru, kalian punya ilmu umum, kalian punya ilmu agama, ketemu karo wong sing beda, ketemu dengan hal yang baru, terus kaget. Nggak boleh Yura, nggak boleh. Harus punya rasa percaya diri. Kenapa saya katakan semacam ini? Karena kunci kita untuk membangun bangsa, untuk membangun negara, sukses dalam pembangunan kita, generasinya harus percaya diri, confidence. Understand? Yes, 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 yes. Kalau nggak punya rasa percaya diri, nggak akan mungkin membangun bangsa, membangun negara. Kenapa? Satu makalah dikatakan, when you have a confidence, you'll have a lot of fun. And when you have a fun, you can do amazing things. Apa neh kuwi artine? When you have ing dalem nalikane anduweni sapa sira? A confidence ing rasa percaya diri. You'll have mongko bakal anduweni sapa sira? Asluhu you will have. Kemudian diiklal,
kulibat nukilat hudzifat fasoro yulhef, mengko bakal anduweni sapa sira a lot of fun ing pirang-pirang rasa bunga. And when you have lan ing dalem nalikane anduweni sapa sira fun ing rasa bunga, you can do mongko bakal iso nglakoni sapa sira amazing things ing pirang-pirang perkara kang bisa nggawakake apa maka ing sira. Tepuk tangan untuk santri. Iki sing tepuk tangan ngerti artinya apa ora? Yes 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 yes. Pokoknya understand gitu nggih. Artinya ketika kalian punya rasa percaya diri, maka yakinlah kalian pasti punya rasa bahagia dimanapun dan kapanpun kalian berada. Pasti itu. Kalau sudah punya rasa percaya diri, maka pastilah dia mampu membangun sesuatu yang amazing. Dia pasti akan mampu menciptakan sesuatu yang amazing, karena sesuatu yang luar biasa itu hanya bisa diciptakan oleh orang yang memiliki hati yang bahagia. Nggak mungkin orang hatinya rusak, sedih, susah, mikirin utang, terus membangun sesuatu yang luar biasa. Tak mungkin itu terjadi. Tapi kalau hatinya bahagia, muncullah sesuatu yang amazing. Hati yang bahagia, kuncinya orang itu harus percaya diri. Kalau orang itu punya rasa percaya diri, dia pasti akan bahagia. Kalau dia bahagia, dia pasti akan menciptakan sesuatu yang istimewa. Santri harus punya rasa percaya diri. Santri punya potensi untuk bahagia, karena dimanapun dan kapanpun santri selalu bahagia. Teruji ketika di pondok pesantren, kiriman telat tetap bahagia. Betul? Dapat kiriman apalagi tambah bahagia. Betul? Naik kelas bahagia, nggak naik kelas tetap ada di pondok juga tetap bahagia. Teman-teman pulang dia ada di pondok, ya tetap bahagia. Telat sekolah bahagia. Ngono ta? Santri potensi untuk berbahagia. Maka yakinlah sesuatu yang amazing untuk bangsa dan negara ini akan berasal dari santri-santri kita. Shallu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah, kita juga diberkahi dengan pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersama-sama juga menyaksikan bagaimana butiran-butiran nazom alfiyah disampaikan dalam acara malam hari ini. Keberkahan daripada kitab kuning juga luber sampai acara malam hari ini, luar biasa. Tadi saya juga mendengarkan Gus Ulum bagaimana santri-santri Wali Songo menadzomkan alfiyah, luar biasa. Kalau dengar dari apa yang disampaikan oleh santri-santri Wali Songo, teringat ada satu nasihat bagaimana kita harus tetap tersambung dengan guru-guru kita, seperti yang terjadi kepada Al-Imam Muhammad Ibnu Malik, pengarang daripada kitab Alfiyah Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik, beliau pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kalau panjenengan hitung nazom Alfiyah itu lebih dari 1000 nazom, lebih dari 1000 nazom. Ada 1002 nazom, tapi kenapa namanya itu alfiyah? Alfun itu artinya 1000. Semestinya alfiyah wa isnen, semestinya alfiyah wa sinten, alfiyah dan 2. Ini ada 2 tambahan yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Malik. Bagaimana beliau mengatakan dalam kitab Alfiyahnya,
wa taqtadi ridon bi ghairi sughtin fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti. Nazm ini menjelaskan tentang kehebatan daripada kitab Alfiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Malik tanpa rasa sombong dan juga tanpa ada rasa kebencian. Alfiyah yang aku tulis, kitab yang aku tulis ini melebihi daripada kitab guruku yang bernama Imam Ibnu Mu'ti. Seketika itu ilmu yang dimiliki oleh Imam Ibnu Malik elang kabih ongguwen neka, semuanya hilang ilmu yang ada di otaknya. Coba panjenengan lihat kitab Alfiyah Ibnu Malik itu diawali dengan fi'il madhi. Dalam bahasa Inggrisnya itu namanya past tense, masa lampau. Qala Muhammadun, wis mengatakan. Siapa itu Muhammad? Qala Muhammadun, sudah mengatakan, padahal beliau baru saja akan menulis, tapi di situ memakai kata-kata qala yang artinya madhi atau past tense. Kenapa semacam itu? Karena ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf zaman dahulu, kalau mau menulis kitab itu sebelumnya apa yang akan ditulis itu sudah ada di dalam otaknya. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari menulis kitab Adabul Alim wal Muta'allim, Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau tulis tanpa bolak-balik ke perpustakaan. Beda dengan mahasiswa zaman sekarang, bolak-balik mau nulis skripsi, padahal bolak-balik ke perpustakaan cari referensi, bolak-balik ke perpustakaan cari referensinya. Tapi kalau ulama zaman dulu itu langsung ditulis, ilmunya sudah ada di dalam otak. Imam Ibnu Malik ketika mengatakan apa yang aku tulis ini lebih baik daripada apa yang ditulis oleh guruku, seketika itu elang kabih, hilang semuanya. Bingung, loh lah kok ilmuku hilang, yang ada di otakku kok hilang semuanya. Akhirnya beliau sowan ziarah kepada Imam Ibnu Mu'ti. Di makbarohnya beliau sempat tertidur. Datanglah guru ke dalam mimpinya. Ya Ibnu Malik, aku ini adalah gurumu Imam Ibnu Mu'ti. Kenapa kau tampak susah? Wahai guruku, elang kabih neka ilmu ongguwen, hilang semuanya. Ini ilmu yang aku punya. Kenapa bisa seperti itu? Kamu ingat atau tidak kata gurunya? Kamu mengatakan wa taqtadi ridon bi ghairi sukhtin fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti. Kamu mengatakan kamu lebih hebat daripada gurumu, maka ya udah hilang semua. Aku nggak ridho dengan itu semuanya. Ini menjadi nasihat untuk kita. Sehebat apapun kita, setinggi apapun derajat kita, dengan guru tetap sami'na wa ata'na. Sehebat apapun kita, setinggi apapun derajat kita, dengan seorang guru tetap tunduk, sami'na wa ata'na. Makanya kemudian Imam Ibnu Malik setelah mengakui kesalahannya, ilmunya datang semua, balik semuanya ke dalam otaknya. Kemudian beliau melanjutkan dua nadom, wahwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila wallahu yakdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Masih hafal bib sampean? Alhamdulillah. Tak kira wis lali. Ini sesama mutakharrij ahqaf, sesama alumni ahqaf. Makanya kalau dia lupa saya laporkan kepada masyayikh nanti. Ini pelajaran dari Imam Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik niki konon beliau adalah seorang ulama, ya, tapi santrinya nggak banyak-banyak. Muhammad Ibnu Malik, santrinya katanya sedikit. Konon saya juga nggak pernah ketemu dengan beliau. Tapi beliau punya santri yang luar biasa, top-topan. Siapa itu? Imam Nawawi, pengarang daripada kitab Riyadhus Shalihin.
itu murid daripada Imam Ibnu Malik. Siapa yang nggak kenal dengan Nawawi? Pasti satu desa ada yang namanya Nawawi, tapi bukan Nawawi yang itu. Ini Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Beliau adalah murid daripada Imam Ibnu Malik. Imam Nawawi itu pernah bertanya kepada Imam Ibnu Malik, wahai Imam Ibnu Malik, dalam satu hadis itu dikatakan, qala lanal uzza wala uzza lakum, qala ala tujibu lahum, qalu ma ujibu lahum, qala lana maula wala maula lakum. Imam Nawawi pernah bertanya kepada Imam Ibnu Malik, ada satu hadis, hadis itu dikatakan ala tujibu lahum, itu fi'il mudhari', tidak kemasukan huruf jawazim dan juga tidak kemasukan huruf nawasib. Fi'il mudhari' di situ sebenarnya adalah af'alul khamsah. Kalau tidak kemasukan amil nawasib atau tidak kemasukan amil jawazim, semestinya tetap rofa. Sedangkan fi'il atau af'alul khamsah itu tanda rofaknya adalah subutun nun. Subutun nun. Ini tapi kok dihilangkan nunnya. Semestinya ala tujibuna lahum, bukan ala tujibu lahum. Apa kata Al-Imam Muhammad Ibnu Malik? Beliau mengatakan yang namanya subutun nun itu adalah gantian daripada dhammah. Dhammah saja bisa ditakhfif, apalagi subutun nun juga bisa ditakhfif. Wallahu a'lam. Panjenengan paham apa ora? Tapi saya yakin santri-santri pesantren Wali Songo paham betul dengan af'alul khamsah. Betul? Paham betul dengan subutun nun. Betul? Paham betul dengan awamil nawasib, awamil jawazim. Paham betul. Ini pelajaran untuk santri-santri pesantren Wali Songo. Subhanallah. Nah, Imam Nawawi itu adalah murid daripada Imam Malik. Muridnya nggak banyak-banyak. Beliau pernah keluar dari rumahnya, terus kemudian mengatakan kepada orang-orang sekitar, hei masyarakat, sopo sing gelem belajar kepadaku ilmu bahasa Arab. Siapa yang ingin belajar kepadaku ilmu nahwu, datanglah engkau ke rumahku, tak ajari ilmu nahwu, tak ajari bahasa Arab, tak ajari kaidah bahasa Arab. Lah kok dilalahnya tidak ada masyarakat yang mondok, tidak ada masyarakat yang mau mengaji kepada Muhammad Ibnu Malik. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Apa? Yang pertama, wis biasa pondok pesantren pasang plang utawa woro-woro PBDB. Biasa. Kenapa? Imam Ibnu Malik sudah melakukannya, Pak Kakanwil. Imam Ibnu Malik itu sudah pernah promosi dengan pesantrennya. Ayo, siapa yang mau mondok ke tempatku? Itu kan namanya promosi PPDB. Itu dilakukan oleh Imam Ibnu Malik. Tapi Imam Ibnu Malik pada waktu itu tidak ada yang mendaftar. Sampai tetangganya bilang, kasihan deh lo, sudah promosi tapi nggak ada yang daftar. Apa kata Al-Imam Muhammad Ibnu Malik? Wis ora popo, ana baro'atun min tansyiril ilmi. Aku sudah terbebas dari yang namanya menyebarkan ilmu. Kenapa? Karena aku sudah menyampaikan, aku sudah ngasih pengumuman, tapi nggak ada yang mau datang. Berarti aku terbebas dari dosa kitmanul ilmi, terbebas dari dosa menyembunyikan ilmu. Inilah Imam Muhammad Ibnu Malik yang berasal dari Andalusia. Viral itu nggak penting, banyak followers itu nggak penting. Imam Ibnu Malik santrinya nggak banyak-banyak, akan tetapi dikit mentes kabeh, titik singo kabeh, followersnya nggak banyak-banyak. Memang kalau masalah followers, pengikut,
kalau masalah viral dan tidak viral, wa ma kullu syuhratin alayya azimah fa fir'aunu masyhurun fa fa'alatus syarr wa ba'du khumulin fauqa wa ba'du khumulin durratun fauqa durrah yukhfa husnuhu kama lailatul qadr. Di situ dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaibani, yang namanya viral itu nggak penting, nggak penting. Wa ma kullu syuhratin alayya azimah. Kenapa? Fa fir'aunu masyhurun fa fa'alatus syarr. Fir'aun itu viral sampai sekarang, itu Fir'aun itu dikenang viral sampai hari kiamat juga dikenal. Tapi Fir'aun fa fa'alatus syarr, mengerjakan sesuatu yang jelek. Sebaliknya, wa ba'du khumulin durratun fauqa durrah, ada sesuatu yang samar tapi dia adalah permata, kebagusannya melebihi apa saja. Kama lailatul qadar, seperti halnya lailatul qadar. Lailatul qadar tidak bisa kita pastikan, tapi orang tahu ada lailatul qadar, cuman kapan tampaknya dia tidak akan menunjukkan diri, tapi dia dicari oleh banyak orang. Maka dari itu viral niku ora pateo penting niki kalau menurut saya, tapi yang paling penting adalah keikhlasan kita dalam menyampaikan apa saja kepada masyarakat. Ini yang paling penting. Tapi dalam satu tempo viral yo enek pentingnya, cuman satu hal yang harus dijaga. Apa itu? Keikhlasan kita ketika kita viral di depan publik. Betul? Keikhlasan kita ketika kita viral di depan publik. Memang viral itu ada pentingnya. Lek seumpamane kita tidak mendominasi di dunia maya, di media sosial, maka ini nanti akan diisi oleh orang-orang yang menyeleweng. Konten-konten negatif nanti akan dominan di dalamnya. Satu tempo viral itu penting, tapi ada satu hal yang harus kita jaga. Apa itu? Keikhlasan kita dalam menyampaikan konten positif kepada umat, keikhlasan kita dalam mensyiarkan agama kepada masyarakat. Dari sini bisa dipahami atau tidak? Dari sini bisa dipahami atau tidak? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Al-Imam Asy-Syatibi, beliau memberikan nasihat kepada kita. Akhirul asya nuzulam min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi akhiriz zaman talabul jah wat tasaddur. Ada dua perkara yang akan luntur di dalam diri manusia dan dia akan digerogoti dengan dua perkara. Apa itu yang menggerogoti mereka? Yaitu tolabul jah. Bagaimana dia selalu menginginkan jabatan, dia selalu menginginkan pangkat. Ini adalah sesuatu yang pertama yang akan menggerogoti umat di akhir zaman. Yang kedua, at-tasaddur. Bagaimana dia ingin selalu tampil dan berada di depan tanpa ada rasa keikhlasan. Ini adalah cobaan yang kedua yang akan menghinggapi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap ikhlas. Ngeten iki kula nggo ikhlas para rawuh, ora mikir engko mulih nggawa apa belas, ora mikir engko mulih diapakne karo Gus Ulum yo blas, ora tak pikir. Pokoke lillahi taala, lek enek yo tak gawa, lek gak enek titenono. Mekaten wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.